Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Dialah yang menggenggam setiap urusan hidup kita, yang mengetahui apa yang telah berlalu, yang sedang kita jalani, dan apa yang akan datang. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau hingga akhir zaman. Para penonton Kahfi Channel yang sangat dimuliakan Allah, pernahkah kita merenung bahwa setiap langkah kaki kita, setiap tarikan nafas kita, bahkan setiap tetes air mata kita, sesungguhnya sudah tertulis jauh sebelum kita ada di dunia ini? Allah berfirman, "Tiada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfudz sebelum kami menciptakannya." Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Bayangkan, 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah sudah menulis perjalanan hidup kita di Lauhil Mahfudz. Semua sudah tertata, tidak ada yang luput, tidak ada yang kebetulan. Hikmah di balik Lauhil Mahfudz. Saudaraku, Lauhil Mahfudz adalah bukti bahwa hidup kita sepenuhnya dalam genggaman Allah. Ketika kita gagal, itu bukan akhir dunia. Ketika kita berhasil, itu pun bukan semata karena kepintaran kita. Semuanya adalah bagian dari rencananya. Kalau kita benar-benar mengimani hal ini, bukankah seharusnya hati kita menjadi lebih tenang? Makna tawakal yang sebenarnya. Tawakal bukan berarti diam menunggu takdir. Rasulullah SAW bersabda, "Ikatlah untamu, kemudian bertawakallah kepada Allah." Artinya, kita tetap harus berusaha sekuat tenaga. Kita tetap harus menanam benih, menyiraminya, dan merawatnya. Tapi hasil panen, serahkan kepada Allah. Kalau kita hanya menunggu tanpa usaha, itu bukan tawakal, itu malas. Tapi kalau kita berusaha, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah, itulah tawakal yang benar. Mengapa tawakal membuat hati tenang? Coba renungkan berapa banyak di antara kita yang cemas memikirkan masa depan, cemas akan rezeki, jodoh, pekerjaan, bahkan kematian, padahal semua itu sudah tertulis. Allah berfirman, "Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Dia akan mencukupkannya." Kalau Allah sudah berjanji akan mencukupkan, kenapa kita masih khawatir? Bukankah janji Allah itu pasti? Kisah yang menguatkan tawakal. Saat Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau tidak hanya duduk diam menunggu pertolongan Allah, beliau merencanakan perjalanan dengan matang, memilih waktu yang tepat, menyiapkan bekal, menyewa penunjuk jalan, bahkan mengambil jalur yang jarang dilalui. Tapi setelah semua usaha dilakukan, beliau masuk ke Gua Thur, bersembunyi bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Saat musuh berada tepat di depan pintu gua, Abu Bakar gelisah. Tapi Rasulullah berkata dengan penuh keyakinan, "Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Surah At-Taubah ayat 40. Inilah puncak tawakal, usaha maksimal, lalu hati sepenuhnya bersandar kepada Allah. Bagaimana agar tawakal kita kuat? Pertama, perdalam ilmu tentang takdir. Semakin paham, semakin mudah menerima. Kedua, perbanyak zikir agar hati selalu ingat bahwa Allah lah pengatur hidup. Ketiga, latih diri untuk ridha. Mulailah dari hal kecil yang tidak sesuai keinginan. Keempat, yakin pada janji Allah. Dia cukupkan orang yang bertawakal. Saudaraku, hidup ini ibarat kita berjalan di atas jalan yang sudah Allah tentukan. Kita boleh memilih langkah, tapi Allah yang mengatur ujungnya. Maka berusahalah sekuat tenaga, tapi jangan pernah gantungkan hatimu pada hasil. Gantungkan hanya kepada Allah. Kalau hari ini kita gagal, ingatlah Allah sedang menulis sesuatu yang lebih indah. Kalau hari ini kita sukses, ingatlah itu bukan karena hebatnya kita, tapi karena kasih sayang Allah. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah,
Jadikanlah kami hamba-hambamu yang sabar, ridho, dan selalu bertawakal penuh kepadamu. Jangan biarkan hati kami tergantung kepada selainmu, dan cukupkanlah kami dengan pertolonganmu di setiap langkah hidup kami. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.